Apa sebenarnya? Perang besar di Timur Tengah kini memasuki fase yang semakin menegangkan. Hingga tanggal 17 Maret 2026, konflik antara Iran dan Israel tidak lagi sekadar bentrokan militer biasa. Pertempuran ini telah berkembang menjadi krisis regional yang mulai mengguncang stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan global. Serangan udara, rudal balistik, drone tempur, hingga ketegangan di jalur minyak paling penting di dunia kini terjadi hampir setiap hari. Dunia kini menahan napas, karena apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini berpotensi mengubah peta geopolitik dunia. Konflik yang awalnya terlihat sebagai konfrontasi militer terbatas, kini perlahan berubah menjadi konflik yang dapat melibatkan lebih banyak negara. Para analis internasional mulai memperingatkan bahwa eskalasi yang tidak terkendali bisa membawa kawasan ini ke dalam perang yang jauh lebih besar. Serangan udara, termasuk instalasi militer, fasilitas logistik dan infrastruktur yang dianggap memiliki peran penting dalam kemampuan pertahanan Iran. Salah satu operasi terbesar terjadi di wilayah Teluk Persia ketika pasukan Amerika melancarkan serangan terhadap Pulau Hark. Pulau ini merupakan salah satu pusat ekspor minyak paling penting bagi Iran. Lokasi tersebut memiliki nilai strategis tinggi karena menjadi jalur utama ekspor energi Iran menuju pasar internasional. Serangan tersebut menimbulkan ketegangan besar di kawasan. Namun yang mengejutkan banyak pengamat militer dunia adalah respons Iran setelahnya. Alih-alih melemah, Iran justru menunjukkan bahwa mereka masih mampu memberikan perlawanan yang kuat. Militer Iran kemudian segera mengaktifkan berbagai sistem persenjataan strategisnya. Gelombang rudal balistik dan drone tempur dilaporkan diluncurkan menuju berbagai target yang dianggap terkait dengan operasi militer Israel dan sekutunya. Beberapa rudal diarahkan menuju wilayah Israel, sementara serangan lain menyasar fasilitas strategis di kawasan Teluk. Laporan dari beberapa media internasional bahkan menyebutkan bahwa drone Iran sempat memicu kebakaran di dekat kawasan Bandara Internasional Dubai dan menyebabkan gangguan sementara terhadap aktivitas penerbangan. Serangan tersebut menunjukkan bahwa Iran masih memiliki kemampuan militer yang cukup besar meskipun menghadapi tekanan dari berbagai arah. Bagi banyak analis militer, kemampuan Iran untuk tetap melakukan serangan balasan dalam skala besar menunjukkan bahwa negara tersebut telah mempersiapkan strategi pertahanan yang matang selama bertahun-tahun. Sementara itu di Israel, kota Tel Aviv kini hidup dalam situasi siaga perang. Sirene peringatan udara sering terdengar di berbagai wilayah kota. Setiap kali radar militer mendeteksi peluncuran rudal dari wilayah Timur Tengah, warga hanya memiliki waktu singkat untuk mencari perlindungan di bunker. Situasi ini membuat kehidupan sehari-hari masyarakat berubah drastis. Beberapa kawasan bisnis menjadi lebih sepi dibandingkan hari-hari normal. Banyak warga memilih tetap berada di dalam rumah atau tempat perlindungan. Beberapa bangunan apartemen dan rumah dilaporkan mengalami kerusakan akibat ledakan maupun serpihan rudal. Meskipun sebagian besar serangan berhasil dicegah oleh sistem pertahanan udara Israel, beberapa ledakan tetap menimbulkan kerusakan di sejumlah area. Namun penting dicatat bahwa Tel Aviv belum mengalami kehancuran total. Kota tersebut masih berfungsi, meskipun berada dalam tekanan besar akibat ancaman serangan yang terus berulang.
Di sisi lain, ketahanan Iran menghadapi tekanan militer besar ini menjadi perhatian banyak analis dunia. Selama lebih dari 2 minggu konflik berlangsung, struktur pemerintahan Iran masih tetap berdiri. Pasukan Garda Revolusi Iran atau IRGC bahkan memperkuat pengamanan di berbagai wilayah strategis. Beberapa laporan intelijen menyebutkan bahwa sistem komando militer Iran masih berfungsi secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Iran telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan konflik jangka panjang. Strategi yang digunakan Iran tampaknya berfokus pada perang bertahan sambil memberikan tekanan balasan secara bertahap kepada lawan. Pendekatan ini membuat konflik menjadi semakin kompleks dan sulit diprediksi. Salah satu titik paling krusial dalam konflik ini adalah Selat Hormuz. Selat sempit yang terletak di antara Iran dan Oman ini merupakan salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Sekitar 20% pasokan minyak global melewati jalur ini setiap hari. Artinya, stabilitas Selat Hormuz sangat menentukan stabilitas energi dunia. Namun sejak konflik Iran dan Israel meningkat, situasi di kawasan ini menjadi sangat tegang. Ancaman militer dan serangan drone membuat banyak kapal tanker memilih menunda perjalanan. Beberapa laporan menyebutkan puluhan hingga ratusan kapal memilih menunggu di luar kawasan selat karena khawatir menjadi target serangan. Akibatnya, lalu lintas kapal di kawasan ini sempat menurun drastis. Harga minyak dunia pun langsung melonjak. Pasar energi global mulai merasakan dampak dari ketegangan tersebut. Di tengah situasi yang semakin panas ini, reaksi dunia internasional mulai bermunculan. Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah. Beberapa kapal induk dan armada laut tambahan dikirim untuk melindungi jalur pelayaran internasional. Namun, tidak semua negara bersedia terlibat langsung dalam konflik ini. Banyak negara memilih bersikap hati-hati agar tidak terseret lebih jauh. Sementara itu, Rusia dan Cina menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Kedua negara tersebut memperingatkan bahwa eskalasi militer yang tidak terkendali dapat memperburuk stabilitas global.